Budidaya belut media lumpur sistem estafet karya anak bangsa. Pertama, Vietnam membudidayakan belut dengan pemijahan alami media air, kemudian dibesarkan di media air. Ini tetap memberi pakan. Kemudian Cina dengan pemijahan buatannya, terus dia dibesarkan di media jaring apung, tapi tetap memberi pakan. Nih, asli original Indonesia nih. Original Indonesia, sistem estafet nih. Indonesia memiliki pemijahan alami dengan media komposan nih, dengan media komposan. Sekali lagi saya jelaskan, media komposan adalah campuran lumpur sawah. Terus ini dikomposkan dulu di luar kolam. Setelah jadi kompos baru dicampur ini media komposan. Tujuannya adalah menaikkan pH, menjaga pH. Untuk itu kita wajib punya 3 alat ini: pH meter air, TDS meter, pH meter tanah. Ini hukumnya wajib bagi pembudidaya belut. Kemudian untuk pembesaran Indonesia itu nih, media fermentasi. Setelah ini ada burayak, di sini keluar burayak nih, pembesaran, dia akan masuk ke media fermentasi. Apa sih itu yang disebut media fermentasi? Media fermentasi adalah bekatul. Kalau yang sekarang itu dicampur empat, molase, ampas tahu. Nah, kalau yang dulu saya itu ini belum ada, Mas. Ini pakai air leri. Ini tujuannya untuk cacing sutra. Ini untuk perkembangan biakan cacing sutra dulu. Nah, dari sini kita oper ke sini. Inilah yang disebut media fermentasi. Ini estafet. Kenapa dinamakan estafet? Setelah dari sini, ini kan pakan nih 3 sampai 4 bulan. Nih, 3 sampai 4 bulan. Kalian akan pindah lagi ke sini. Ini harus media komposan lagi. Karena ini udah memiliki, ini udah masuk ke usia bertelur lagi nih kalau di 5 bulan sampai 9 bulan. Jadi di sini itu selama masih ada cacing sutra, ini itu burayak makan tercukupi. Jadi inilah budidaya lumpur yang sesungguhnya metode Indonesia dengan media fermentasi sistem estafet yang sekarang dirubah ini. Tahu nih, saya nggak tahu ini siapa yang merubah media-media ini nih. Ini bukan media fermentasi tapi komposan. Tujuannya adalah untuk menaikkan pH, menahan pH. Ini yang media fermentasi. Urutannya jelas, ini terintegritas, ini karya anak bangsa. Ini populer di 2002 sampai 2004. Jadi ini yang harusnya media fermentasi itu udah diselewengkan. Ini nggak ada. Saya belum pernah budidaya belut kolam 2x1 diisi 5 kilo. Diisi 5 kilo. Ini nggak akan tumbuh di sini. Jadi untuk teman-teman yang membudidaya, apapun alasannya, di sini adalah harus mempunyai 2 fungsi. Ini 2x1, saya hanya bisa muat 50 ekor. Karena apa? Ini harus memiliki ruang, kasih 20 cm per belut. Ini yang jelas tumbuh besar dan mengeluarkan burayak, atau ini jelas bertelur. Selama bisa menahan pH ini nih, semuanya masuk standar, beri pakan. Nah, ini kita bikin dulu sama ini sama. Selama ini belum ada burayak, menunggu kita bertelur, cacing sutra udah tumbuh 2 bulan. Nah, ini buat pakan sini dulu kalau ini udah penuh. Ini sistem sudah bagus banget. Sistem udah bagus nih. Ini yang bikin nih Indonesia. Vietnam budidaya belut tetap ngempanin. Cina budidaya belut tetap ngempanin. Ini original Indonesia. Dari pemijahan sudah disediakan pakan. Nah, ini
dari sini baru dilempar lagi kalau di sini merasa teman-teman kurang besar. Biasanya kalau di daerah saya Purbalingga ini konsumsi di angka 60 sampai 70 per kilo. Jadi dari sini saya udah bisa konsumsi. Nah, inilah yang dinamakan budidaya belut 3 sampai 5 bulan panen. Nih, panennya kalau ini buraya kan nggak tentu, kadang dapat 50 ekor. Nah, ini kasih ke sini 50 ekor, kasih ke sini. Nah, ini nanti kalau saya mau nggak panen, karena udah 5 bulan ini mau memasuki masa bertelur lagi, kita pindahlah ke sini media komposan lagi tuh. Ini namanya estafet. Nanti di sini dia, nanti di sini nih, kita kan nanti 100 misalnya, ini keluar 100, kita bagi dua nih di sini nih. Nah, ini lagi nih kita cacing sutra lagi nih, cacing lagi. Ini ke sini, cacing lagi, cacing sutra ini buat ke sini, buat ke sini. Nah, bayangkan kalau ini punya 12 kolam. Kita punya ini cacing sutra 12 kolam di sini tuh. Nah, nanti kalau sirkulasinya merasa, oh saya mau panen. Nah, panenlah yang ini nih, yang pertama. Ini dari alam. Ini yang namanya rekayasa habitat yang pertama nih, rekayasa habitat. Sedangkan ini dari awal, ini kan lahir di sini, dipindah ke sini. Ini habitatnya memang sudah di kolam, paham ya? Ini habitatnya sudah di kolam. Nah, sama aja dengan ini. Ini dari telur dipijahkan di dalam air, makanya ini sudah terbiasa di air. Belut yang di sini nih, yang media air, nggak tahu bahwa dia itu hidupnya di lumpur, nggak tahu. Yang dia tahu adalah sembunyi. Nih, di sini. Nah, ini juga sama. Ini karena di sini itu habitatnya, nih kekebalan tubuhnya ini udah bagus kalau di kolam. Makanya inilah yang disebut belut budidaya 3 sampai 5 bulan panen karena ada cacing sutra. Ini metode ini tuh sangat luar biasa. Ini karya anak Indonesia yang sekarang nih, yang sekarang sudah dimanipulasi nih dengan 5 kilo per 2 kali 1. Saya tidak tahu siapa yang mengubah semua ini nih. Makanya ini nih saya beri judul budidaya belut media lumpur sistem estafet karya anak bangsa yang diselewengkan. Selewengkan nih. Teman-teman, bagaimana kita mau naik level seperti mengejar Vietnam, seperti mengejar Cina. Anda teman-teman nih, di sini medianya masih bingung mana yang fermentasi nih. Ini ada orang bilang nih, teman-teman ada yang bilang, wah orang lain sudah mikirin ekspor, Indonesia cuma mikirin media. Teman-teman aja belum tahu media fermentasi itu yang mana. Ini, tolong dicermati ini, video ini tolong dibagikan. Terus saya minta ini teman-teman yang di Badan Penyuluhan Perikanan ataukah mahasiswa yang dibikin bukunya ini nih, ini adalah media yang sangat luar biasa. Ini murah meriah, tidak mengeluarkan pakan. Nah, kalau yang sekarang udah ada teknologi, kita hanya pasang nih di sini, pasang lampu UV yang serangga, kita nggak usah kasih pakan repot-repot. Pembesaran ini nih cacing sutranya udah habis, kita pasang aja lampu UV yang 3 watt nih. Nanti serangga tuh kalau yang di kebun, kalau serangga kan banyak tuh, nanti jatuh ke sini nih. Ini udah pakan alami untuk keseragaman pakan. Sekarang udah ada maggot semuanya. Ini sekarang budidaya yang murah meriah aslinya. Ini sistem budidaya lumpur yang sangat luar biasa nih. Media fermentasi, inilah yang disebut teman-teman, media fermentasi adalah media untuk tumbuh cacing sutra dengan fermentasi bekatul, ampas tahu. Nah, kita bikin dulu nih buat bank pakan. Jadi burayak dari sini langsung dapat pakanan nih, karena di sini itu full. Jadi sistem penggoran. Belum di sini makan setiap kali kepingin makan. Selama teman-teman masih melihat ada cacing sutra, teman-teman nggak usah ngasih makan ini. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu. Tolong ini ilmu tolong dibagikan nih, ini tolong dibikin bukunya nih. Siapa nih kalau ada teman-teman yang mau bikin buku ini, yang justru yang sekarang saya ambil yang
2 kali 1 diisi 5 kilo, malah ada bukunya nih. Malah ada bukunya nih. Yang ini justru yang punya Indonesia sendiri nih, punya Indonesia dilupakan, malah diganti nih, diselewengkan menjadi ini nih. Nah, saya ingatkan sekali lagi, untuk pembesaran di media lumpur itu harus sifat alami belut itu sama aja ikan gurame. Ikan gurame kalau yang udah 1 tahun atau 2 tahun lebih itu dia dikasih jebakan untuk telur, dia pasti nelor. Sama ini alami, sifat alaminya si belut ketika dia merasa kekurangan populasi, dia akan bertelur di sini nih. Makanya kalian, jadi ini 2 fungsi, membesarkan tapi cuma 50 ekor, tapi yang Anda panen teman-teman adalah burayaknya yang akan disimpan di sini nih, media fermentasi. Dari media komposan dipindah ke media fermentasi. Inilah budidaya belut yang sebenar-benarnya. Ini setahu saya ini saya sudah melakukannya dari SD nih. Dari SD kelas 4 ini. Mbak saya selalu bilang, kalau mau piara belut, bikin kolam pakannya dulu nih, dari nenek moyang dulu nih. Nah, sekarang saya nggak tahu nih siapa yang menyelewengin ini media-media ini. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, ini mudah-mudahan ilmunya tersampaikan. Kalau masih kurang, ada yang kurang paham, tolong ditanyakan di kolom komentar. Untuk selanjutnya, karena ini tadi ada teman request mau belutnya di media air bersih mati, kita naik level dari sini nih. Kita akan bahas untuk konten selanjutnya media air bersih. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.